Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Saya bicara tentang antara dosa dan bencana, atau bisa dibalik antara bencana dan dosa. Para jamaah, kalau ada bencana seperti yang kita saksikan hari ini, bahwa Provinsi Jawa Timur itu paling berprestasi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Prestasinya paling banyak bencana tahun ini. Jadi nomor 1 itu Jawa Timur. Kemudian kalau ada musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi, itu kita bisa melihatnya dari 3 aspek. Yang pertama, bencana atau ujian atau musibah itu sebagai ujian. Yang kedua, sebagai peringatan. Yang ketiga, sebagai azab. Sehingga nanti harapan saya setelah kajian malam ini, kalau ada bencana, kita bisa mendefinisikan, oh ini ujian, oh tidak, ini peringatan. Enggak, ini sudah masuk azab. Bagaimana cirinya? Kalau ada orang baik, kemudian mendapatkan musibah, maka ini kategori ujian, karena Allah ingin meningkatkan derajat orang yang bersangkutan. Misalnya di dalam kisah Al-Quran, Nabi Ayub alaihissalam itu kan seorang nabi, seorang yang saleh, orang yang baik, tapi diberi musibah sakit yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Tapi dia menikmati ujian itu dengan penuh kesabaran, kemudian disembuhkan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi itu ujian. Orang baik kok dapat musibah. Yang kedua, kalau ada orang beriman tapi sudah mulai teledor. Dia sudah mulai misalnya meninggalkan jamaah di masjid misalnya. Mulai hubud dunia yang berlebihan. Dunia lebih utama dari ketaatannya kepada Allah. Dia sholat, tapi dunia dulu. Dia mulai tidak begitu konsisten di dalam sedekah. Biasanya konsisten mulai jarang-jarang misalnya. Atau dia mulai kasar terhadap istrinya. Dia mulai tidak baik dengan tetangganya. Dia kasar terhadap anaknya. Tapi dia tetap sholat. Dia tetap memenuhi panggilan Tuhan. Maka kalau dia mendapatkan musibah, maka itu bisa dikategorikan peringatan. Supaya dia kembali. Peringatan itu masih dalam bingkai cinta Allah kepada hamba. Seperti seorang ibu, ada anak kecilnya manjat pohon,
tambah tinggi, khawatir ibunya. Ini kalau ke atas jatuh bisa bahaya. Maka suruh turun. Bandel, maka dicubit. Dan dicubit ini sakit. Tapi dia kembali turun, dia selamat dari bencana yang lebih besar. Dicubit itu sakit. Itulah peringatan. Allah ingin mencubit hambanya supaya kembali tidak larut dalam penyimpangan terhadap agama. Jadi kalau kita merasa iman kita kok turun kualitasnya, kemudian kok diuji oleh Allah, kita harus menyadari, jangan sombong, wah ini ujian ini, saya mau ditingkatkan derajat saya di hadapan Allah. Itu agak sombong kalau begitu. Anggap saja ini peringatan. Karena saya sudah mulai membangun dosa baru. Yang ketiga, kalau sudah dosanya melampaui batas, jadi kemusyrikan dilakukan, kezaliman dilakukan, kefasikan dilakukan, bahkan kezalimnya itu masif sampai merugikan manusia, orang banyak, hidupnya selalu dosa-dosa besar yang dilakukan, bahkan menantang Allah, maka kalau itu mendapatkan musibah, itu bisa didefinisikan sebagai azab dari Allah, karena dosanya sudah melampaui batas. Dan ini yang banyak saya beri tekanan pada kajian malam hari ini, yaitu tentang musibah dalam bentuk azab, karena dosanya sudah melampaui batas. Nanti kita bisa mengukur apakah yang terjadi ini azab, peringatan, atau ujian. Saya ingin mengawali dari ayat 40 surat nomor 29, yaitu surat Al-Ankabut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bizambi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Jadi kata kuncinya dosa. Ini kisah tentang umat terdahulu. Kata kuncinya desa. Apa? Dosa kok desa. Dosa kata kuncinya. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ini kisah tentang kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Kaum Ad itu para jamaah sekalian diberikan kecerdasan oleh Allah untuk bisa membangun gedung yang sangat tinggi dan belum pernah tertandingi oleh umat sebelumnya dan sesudah. Diberikan kemampuan membangun gedung dengan teknologi yang canggih, diberikan kemakmuran, tetapi mereka melakukan kemusyrikan yang luar biasa. Melakukan kezaliman, dosa besar dilakukan. Maka kemudian diazab oleh Allah dengan turun hujan berupa kerikil, batu kecil, dan menyebabkan mereka hampir seluruhnya tewas oleh azab Allah. Nah ini azab. Yang kedua, wa minhum man akhadathu sayhat. Dan di antara mereka ada yang kami timpa suara keras yang mengguntur. Ini kisah tentang umatnya Nabi Saleh, kaum Samud. Ini juga diberikan kemampuan yang luar biasa. Sampai mampu membangun kota, kawasan itu dengan memahat batuan di gunung-gunung. Sampai hari ini itu masih ada peninggalan itu. Ada istilah dengan Madain Saleh. Itu jaraknya kalau Bapak ke sana itu enggak jauh sebetulnya dari kota Madinah. Mestinya biro-biro perjalanan umroh itu tidak orientasi ke Turki. Mestinya lihat Madain Saleh ini. Karena dari Madinah ke arah utara kira-kira 400 kilo.
pertengahan antara Madinah dan Tabuk. Ada perang Tabuk itu utara Madinah. Jadi tengah-tengah antara Madinah dan Tabuk itu ada peninggalan namanya Madain Saleh. Jadi peninggalan kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, yang karena diberikan kemampuan sama kemakmuran, teknologi, sehingga mampu memahat gunung itu menjadi rumah-rumah yang mewah saat itu. Itu panjangnya menurut para ahli sejarah 28 km. Jadi kawasan itu menjadi rumah-rumah di dalam batu-batu yang dipahat. Dan itu juga sampai hari ini belum ada yang mampu meniru bagaimana membangun rumah di batuan-batuan yang seperti itu. Umatnya Nabi Soleh bisa melakukan itu, tetapi zalim, berzina, musyrik, semua dilakukan dari setiap dosa besar itu. Lalu diberikan suara yang keras, kemudian genderang telinganya pecah semua, darah keluar dari telinganya dan tewas. Ini azab. Nah, kapan-kapan kita ke sana bareng-bareng. Jadi umroh plus Madain Soleh, begitu mestinya. Ini. Kalau saya yang punya travel saja ke sana itu, untuk menyaksikan daripada ke yang lain-lain. Nginep di Malaysia 2 hari, kenapa? Enggak di sana saja. Sehingga kita bisa menyaksikan ini bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, bahkan disebut dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Soleh. Kemudian yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ardh. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ini pasti bicara tentang Qarun. Qarun itu siapa para jamaah sekalian? Qarun itu kalau kita membaca sejarah Qarun dengan utuh, Qarun itu laki-laki yang soleh banget awalnya, yang sangat dekat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sukses dalam membangun bisnisnya. Lama-lama ini biasa hukum sosial menurut saya, bahwa orang yang sukses dalam kehidupan, yang konglomerat lah kira-kira begitu, itu rata-rata mendekati lingkar kekuasaan. Mungkin untuk melindungi kekayaannya itu. Nah, ternyata Qarun itu mulai meninggalkan Musa, mendekati Fir'aun. Itu hukum sosial saya pikir. Kecuali yang pebisnis itu orang-orang yang imannya memang 24 karat, bisa tidak terpengaruh oleh kooptasi kekuasaan. Akhirnya apa? Karena dia dekat dengan kekuasaan yang kufur, maka istilah-istilah agama sudah mulai dilupakan. Ketika ditanya, kira-kira pertanyaannya begini, kalau dalam bahasa Kedindang Burma itu, ya Qarun, apa rahasia sukses Anda? Bisa membangun kerajaan bisnis yang begitu luar biasa, sampai kunci gudangnya diangkat 10 onta. Dia lupa. Jawaban yang benar sebagai orang Islam itu mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karunia dari Tuhanku. Itu jawaban yang benar sebetulnya. Tapi Qarun mengatakan ini karena ilmu yang saya miliki. Hati-hati loh kalau kita ditanya orang, jenengan mulai sukses ya Pak? Iya aku kerja keras. Jenengan mulai sukses Pak? Iya saya ini efisien dalam melakukan kegiatan ekonomi. Saya pagi sudah berangkat, malam baru. Hati-hati dengan karunia Allah yang tidak dinisbahkan kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ini semua ini karena Allah. Itu jawaban yang benar. Kalau tidak dinisbahkan kepada Allah, itu sebetulnya anak turunnya Qarun atau minimal muridnya. Oh Qarun, tetap mirip sampean. Ya jangan begitu. Jadi Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Makanya kalau ada orang macul-macul di sawah itu kok nemu emas, itu disebut nemu harta karun.
Mungkin harta karunnya sampai sini. Jadi gendir sampai Sukodono, terus ada orang nemu, oh harta karun. Bahkan ada yang mau mencari harta karun di Selat Sunda. Yaitu orang yang nganggur. Kemudian wa minhum man aghraqna, dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan. Itu Fir'aun. Apa dosanya Fir'aun itu, para jamaah sekalian? Fir'aun itu tingkat dosanya sampai mengaku Tuhan. Dan kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa kalimatnya Qur'an itu? Ana Rabbukumul A'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Itu perdebatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Buktikan kalau Anda bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dipanggillah dua orang, yang satu dipenggal kepalanya, yang satu dibiarkan hidup. Nah ini saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Loh kalau ona ya gampang, masih ada Sukodono ya iso nek ngomong. Akhirnya diuji yang kedua. Kalau kamu memang mengaku Tuhan ya Fir'aun, besok matahari yang biasa terbit dari timur, besok pagi terbitkan dari barat. Langsung kelepek Fir'aun. Itu diabadikan dalam Al-Quran dengan istilah fabuhital lati kafar. Itu kalau bahasa kita Fir'aun mati kutu, tidak berkutik. Itu sama dengan Giring kemarin ketika ditanya Najwa Shihab, apa kritik Anda untuk PSI? Itu bukan kritik, itu saran, AI. Itu sama, namanya mati kutu. Fabuhital lati kafar dalam istilah Al-Quran. Fir'aun dipermalukan di depan publik oleh Nabi Musa bahwa dia tidak bisa menghidupkan dan mematikan, bahkan dia tidak bisa menerbitkan matahari yang terbiasa terbit dari timur, dirubah terbit dari barat. Berarti Nabi Musa itu cerdas. Nabi diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Fir'aun itu menghina Nabi Musa dengan menghina Tuhannya. Dia punya staf ahli yang pintar namanya Haman. Aku bangunkan bangunan yang tinggi, aku akan melihat Tuhannya Musa. Itu penghinaan. Maka ada piramid itu yang sampai sekarang masih ada, dan konon katanya penghasilan terbesar Mesir itu dari piramid itu, pariwisata. Karena Mesir itu daerah yang tandus. Tidak seperti di Indonesia. Ibarat tongkat dilempar, tumbuh. Subur makmur seperti ini, tapi rakyatnya paling miskin di dunia. Yaitu karena dosa. Baik, saya lanjutkan. Masih lama waktunya. Yang kedua, para jamaah sekalian, Allah bicara di dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 97 sampai 99, itu agar kita waspada terhadap kemungkinannya azab itu menimpa kita. Kalau menurut jenengan, kira-kira Surabaya ini memenuhi syarat enggak untuk diazab kira-kira? Belum ya? Belum. Langsung jawabannya tegas. Belum. PD itu berarti. Jadi kita harus waspada terhadap datangnya musibah atau azab lah. Begitu. Misalnya dalam Al-A'raf tadi kalau mulai 97 Allah mengatakan afa amina ahlul qura, apakah merasa aman penduduk sebuah negeri ayyatiyahum ba'suna, ketika kami datangkan azab kepada mereka bayatan pada waktu malam, wahum naimun, sementara mereka sedang tertidur. Jadi azab itu atau bencana itu kadang-kadang pada waktu malam, tiba-tiba pagi air sudah di atas wowong. Apa wowong itu? Di atas genteng.
yang tenggelam. Tidak tertolong. Kemudian awa amina ahlul qura, atau apakah mereka aman penduduk sebuah negeri? Ayatiyahum basuna, ketika kami datangkan azab kepada mereka duha, pada waktu pagi, pada waktu siang. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang sibuk bekerja. Erupsi itu ceritanya kan jam 4 sore, Pak, yang pertama di Lumajang itu. Jadi para ahli mengatakan ini bukan erupsi. Tidak masuk dalam telaah kajian bahwa itu erupsi. Karena erupsi selalu ditandai oleh tanda-tanda sebelumnya. Karena di lereng Gunung Semeru itu ada peralatan yang sangat canggih. Saya tahu persis. Saya pernah nyembelih kurban 3 ekor sapi di lereng Gunung Semeru. Bahkan di lereng persisnya itu ada lapangan yang luas, ini titik kumpul kalau ada erupsi. Kemudian lari ke kanan, kemudian dijemput, setiap desa punya ambulan. Kemudian gunung itu dibor untuk jangan sampai erupsi itu naik ke atas. Sudah, antisipasinya sudah luar biasa. Tapi begitu tiba-tiba itu, maka orang yang di rumah, yang masih di ladang, gampangannya dibengok, lari erupsi. Dia lari sampai di sini, abu panas erupsi sudah melampaui jauh di depan. Sehingga dia menjemput abu panas itu. Kemudian terkubur, dan itu ratusan, sampai hari ini banyak yang belum ditemukan. Relawan mau mencari, muncul erupsi baru. Mau mencari, muncul lagi. Itu apa? Orang sedang sibuk bekerja, Allah mengirimkan bencana, dia tidak mampu melewati bencana itu. Jadi ayat ini terjadi di banyak tempat ketika banyak bencana. Bencana dilakukan, dikirim pada waktu siang, sementara mereka sibuk bekerja. Afa aminu makrallah. Apakah mereka juga merasa aman ketika bencana itu datang sekonyong-konyong? Tiba-tiba, enggak ada waktu untuk lari. Kemudian Allah mengatakan yang terakhir begini, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya banyak loh Pak, orang yang sudah ke sana melihat mayat, melihat ini, tapi pulang dia tidak merasa bahwa azab Allah itu bisa saja terjadi pada daerah mereka ketika pulang. Jadi kalau kita merasa aman, tidak ada apa-apa, nggak mungkinlah terjadi bencana. Itu negatif sebetulnya. Orang yang was-was, jangan-jangan terjadi di daerah kita. Itu yang positif menurut ayat ini. Saya terus terang agak takut di Sidoarjo itu. Porong sudah 12 rumah hancur. Angin puting beliung. Di Kecamatan Wonoayu, di Desa Terung, sudah ada warung-warung kopi yang kena angin. Saya ngomong di tempat saya itu, Sukodono itu memenuhi syaratnya. Ojo meden-medeni Pak Kodir, ini enggak meden-medeni. Serius ini. Makanya sampai adu jago terus ini. Warung kopi dibiarkan menjual miras. Itu enggak suwe. Maka kemudian solusinya bagaimana? Supaya azab Allah ini tidak sampai ditimpakan kepada kita. Itu yang penting. Minimal ada 3. Amalan yang kira-kira menolak musibah lah. Kira-kira begitu judulnya. Yang pertama, taat kepadamu. Yang kedua, taubatan nasuha. Yang ketiga, menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini ada pada diri kaum muslimin, insya Allah tidak ada bencana. Ustadz Rahmat Baikuni itu membandingkan Indonesia dan Brunei. Di Brunei itu zero, nggak ada corona. Coba cari berita, berapa korban? Nggak ada. Nggak ada bencana alam. Nggak ada banjir, nggak ada tanah longsor, nggak ada gunung meletus. Kenapa? Kenapa kira-kira? Orang nomor satunya mengatakan
kita melawan corona dengan membaca Al-Quran. Mereka ingin membumikan Al-Quran mulai top pimpinan sampai rakyat jelata. Sehingga di bawah naungan Al-Quran, zero bencana negara kecil ini. Tapi kenapa di negara kita kok paling banyak mengalami bencana? Bahkan Jawa Timur prestasinya yang terbanyak di antara provinsi yang lain. Nah ini kan kita harus waspada, ada apa ini? Kalau kita sadar Al-Quran sebetulnya bizambina itu dosa sebabnya. Tidak ada yang lain. Dosa. Maka solusinya adalah keluar dari dosa itu. Pertama, taat kepada Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu mau beriman, wattaqau dan bertakwa. Artinya kan taat. Jadi iman itu kalau meningkat satu digit menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang taat. La fatahna, maka akan kami buka alaihim atas mereka barokatin barokah minas samai dari langit wal ardi dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya gak taat. Fa'akhadnahum, maka kami azab mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Dosa maksudnya kan jelas toh ini cecok. Nek taat barokah, tidak taat celaka, azab. Saya kasih contoh yang lebih konkret, misalnya hujan itu para jamaah sekalian, kalau turun biasa, turun pada tanah orang-orang yang beriman, maka tanah itu jadi subur, pertanian meningkat, orang menjadi makmur. Ini hujan menjadi rahmat. Tapi kalau hujan itu turun, kemudian di kawasan orang-orang yang durhaka kepada Allah, hujan menjadi banjir bandang. Sama hujannya, hujan punya potensi menjadi rahmat, punya potensi menjadi azab. Sama tanah juga begitu. Tanah ini punya potensi menjadi rahmat, dibiarkan oleh Allah karena orang-orangnya beriman, dibor jadi minyak, sehingga sumber kemakmuran. Konon katanya orang-orang Brunei itu seandainya gak nyambut gawe, dari hasil minyak itu cukup untuk membiayai kehidupan mereka yang memang jumlahnya tidak banyak. Itu barokah. Tapi begitu tanah yang kita ini, begitu tanah kita ini, yang banyak sumber daya alam itu menjadi azab. Kenapa? Dirampok oleh orang lain. Sewa atau royaltinya itu sangat sedikit, sehingga kemakmuran itu diboyong ke negara asing, kita mendapatkan sisa-sisa lingkungan yang rusak. Kenapa itu terjadi? Karena ada tangan-tangan kotor yang memanfaatkan untuk kepentingan kantongnya, bukan untuk kepentingan rakyat. Contohnya privat itu. Kita ditinggali kerusakan lingkungan hidupnya, sementara yang menikmati orang asing. Itu kan mengerikan. Artinya ada dosa dalam proses perjanjian itu untuk dimanfaatkan segelintir orang, bukan untuk kemakmuran masyarakat setempat. Akhirnya azab turun. Sehingga kemiskinan semakin menganga antara orang kaya dan orang miskin. Itu urut-urutannya begitu. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Amin Rais dalam buku terakhirnya itu, dan datanya valid sekali. Nah, kita ini miskin itu bukan karena tidak ada sumber daya alam, tidak bisa mengelola sumber daya alam, diserahkan pada orang lain. Nanti lama-lama diserahkan pada cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, ini ya saya nggak paham, ya, cuman konon katanya begitu. Yang kedua, taubat. Ada hadis sahih jelas sekali Nabi mengatakan, "Manuzilal bala illa bidzambin."
tidak akan diturunkan azab musibah illa bidzambin, kecuali karena dosa. Jelas ya. Wala rufi'al bala illa bitaubatin, dan tidak diangkat musibah itu kecuali dengan bertaubat. Jelas. Jadi taubat solusinya. Cuman saya belum pernah mendengar, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar, tolong diberitahu saya. Adakah gubernur, bupati, wali kota yang mengatakan, wahai saudara-saudara, bencana sudah seperti ini, sudah masif, mungkin ini karena kezaliman kita kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Allah, mari kita taubat, supaya Allah mencabut bencana yang bertubi-tubi ini. Apakah dalam bentuk pertemuan istighosah macam, sampai kerungu apa mulu, anak pejabat sing ngomong. Saya belum dengar. Tapi kemarin masih positif. Tahun baru itu gubernur kita melakukan acara muhasabah di Masjid Al-Aqsa. Sik lumayan, saya angkat jempol. Saya ngikuti banget itu. Dan kayaknya ada kesadaran itu. Artinya baiklah. Ponakan saya itu kerja bagian flyer, jadi dekat sekali dengan Bu Khofifah. Jadi kemana-mana diajak keponakan saya. Jadi tahu persis perilakunya. So nek respect nang musola aku gelem aku celuk. Musola kecil nyeluk gubernur. Kami manggil saya paman aku. Ya gak apa-apa, kamu kan dekat. Seperlu untuk disumbang. Nah, gitu. Ternyata nggak bisa. Musola 7 kali 14 saya kok nyeluk gubernur. Mendingan nyeluk Pak Saukat. Terakhir sebagai penutup. Ini yang penting para jamaah sekalian. Ini yang mulai kita tinggalkan, yang ketiga. Jadi kalau ingin tidak ada bencana yang menimpa kita itu harus ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Ada hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan diawali dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang ada pada genggamannya. Dalam kaidah penafsiran para jamaah sekalian, sesuatu yang diawali dengan qasam, sumpah, itu menunjukkan hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan. Allah juga bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi waktu. Kita perhatikan waktu. Wal fajri, demi waktu pagi. Apa fadilahnya waktu pagi, waktu fajar? Sesuatu yang diawali dengan sumpah kita perhatikan dengan perhatian yang lebih. Termasuk ini Nabi yang bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf, benar-benarlah kalian melakukan amar ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan benar-benarlah kalian mencegah kemungkaran. Au itu kalau tidak, itu ada ancaman di sini. Au kalau tidak, la yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Kalau tidak, kira-kira begitu. Hati-hati kalau tidak. Kalian sudah mulai tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan azab kepada satu. Azab. Yang kedua, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Yang kedua, kemudian kalian berdoa, mengangkat tangan ke langit, tapi doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Dunganya gak mandi. Ya ini resiko kita. Artinya Islam itu nggak duduk di masjid seperti ini saja. Islam itu di luar masjid juga. Kaitannya dengan menutup pos-pos kemungkaran yang hari ini sudah mulai merebak begitu luar biasa. Sampai ya saya ini agak melek media sosial ya. Dulu nggak ada, Pak. Sekarang itu di YouTube itu orang-orang kejawen sudah mulai berfatwa dengan menyalahkan kitab-kitab kita. Begitu berani dia bicara lantang mensosialisasikan keyakinan keagamaan yang ateis juga muncul, yang
Darmogadol juga muncul macam-macam dengan menyalahkan nilai-nilai ajaran kebenaran. Sudah mulai kebenaran. Nah, ini anak-anak muda kita harus praktis mengetahui ini untuk mengimbangi perang dalam media sosial itu. Dan itu zaman Nabi sudah ada itu. Ada narasi itu. Jadi saya kesini tadi nyimak ceramah Ustadz Umar Mita itu bercerita zaman Nabi itu ada orang Yahudi yang menggugat tentang sembelihan binatang, tentang umat Islam yang mengharamkan bangkai. Itu cerdasnya orang Yahudi. Bagaimana Anda mengharamkan bangkai, katanya. Sementara bangkai itu yang mematikan Allah. Sementara binatang sembelihan yang menyembelih kalian. Kira-kira uang nek bodoh kena ngene, Pak. Geliang-geliang gitu. Dan itu mulai banyak yang cenderung pada iya rasional. Bagaimana yang mematikan bangkai itu Allah kok diharamkan? Sementara yang mematikan makhluk kok diharamkan? Akhirnya turun ayat menjadi asbab nuzul sehingga orang kembali. Lah narasi-narasi seperti itu mulai dulu berkembang semakin cerdas hari ini untuk mempengaruhi umat Islam. Makanya basis knowledge ilmu anak-anak kita harus mapan. Caranya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, menggerakkan pengajian itu. Supaya apa? Mereka tidak dihabisi oleh pemikiran-pemikiran. Contoh baik. Kalau ada yang awam baca Marxisme, saya yakin kaget. Ideal sekali buku-buku Marxisme itu. Bagaimana membangun sosialisme religius. Lama-lama digiring pada Marxisme. Anak-anak muda itu gandrung pada Marxisme di kampus-kampus kita. Saya mengalami bersentuhan dengan mereka waktu masih di kampus. Di kampus Ubaya itu gudangnya anak-anak Marxisme. Yang swasta di Untak itu banyak dulu zaman saya kuliah. Kalau di negeri juga banyak. Bayangkan kalau anak-anak kita bergaul dengan mereka dengan awam agamanya, katut. Dari situlah penting menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk memberikan penyadaran secara ilmiah agar anak-anak kita tidak terkecoh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat. Demikian para jamaah sekalian, sekelumit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.